Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Tibun Nabawi dan pengobatan klasik sambil dilihat catatan hubungan organ badan ya. Sekarang hubungan paru-paru dengan jantung. Ya, hubungan paru-paru dengan jantung artinya hubungan yang saling membatasi ya. Supaya jantung itu ya membatasi paru-paru agar paru-paru itu tidak basahnya ya, atau basahnya tidak terlalu basah gitu kan. Yang kita kenal dengan paru-paru basah atau flek-flek itu terdapat pada paru-paru, dahak itu terdapat pada paru-paru. Jadi dahak itu berasal dari limpa ya, yang kita makan. Semakin kita banyak makanan yang mengandung ya dahak ya seperti misalkan banyak ya pokoknya yang mengandung dahak itu makanan-makanan yang susah tercerna, fast food ya. Kemudian makanan yang eh, makan malam ya itu yang akan sering menimbulkan dahak. Nanti dahak itu dikirimkan dari limpa ke paru-paru. Nah, kalau jantungnya itu lemah dalam pemanasan ya dalam membatasi paru-paru, maka flek-flek itu ya dahak-dahak tersebut akan menempel di paru-paru begitu. Tapi kalau misalkan kekuatan jantungnya kuat, bisa membatasi paru-paru, nanti dahaknya itu kering, terbakar oleh panasnya jantung begitu ya. Maka ini ada hubungan paru-paru dengan jantung ya atau jantung dengan paru-paru itu adalah hubungan saling membatasi begitu. Jika salah satunya sakit ataupun lemah, maka akan terjadi dada sesak gitu. Napas pendek ya. Dada sesak, napas pendek itu terjadi akibat penumpukan balgam dahak itu ya. Jantung sering berdebar. Jantungnya sering berdebar begitu. Karena jantungnya panas. Maaf, karena jantungnya lemah begitu ya. Dia sudah lemah harus bisa mengatasi persoalan yang ada pada paru-paru. Tambah beban sama dia begitu. Bibir biru. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam kategori eh, parah gitu ya. Bibir biru. Jadi bisanya pingsan, kolep, ya ini bibir biru. Kalau antum melihat orang yang pingsan gitu, maka tekan saja ininya ya. Saya pernah mengalami gitu kan, dicoba. Orang yang eh, mungkin terlalu capek, lelah gitu kan. Anak usia berapa? SMA kelas 2 ya, lagi ujian ini silat gitu. Mungkin terlalu lelah gitu kan. Pingsan dia. Nah, orang pada mijitin kan gitu. Saya tinggal di ini tekan tarik ke atas ya di bawah hidung ini tekan tarik ke atas dia langsung langsung begitu ya. Itu di Taman Wiladatika di Gor ya. Lidah ungu ya ini karena ada sumbatan kelemahan pada si jantung ya.
lidah ungu, warna biru, ya biru dan ungu itu artinya ada kelemahan. Jadi warna itu menentukan gejala, ya. Kalau gejalanya ungu, biru itu berarti ada sumbatan. Kalau orang memar-memar ya, misalkan di kulit nih memar, nah itu berarti ada sumbatan pada jaringan darahnya, jaringan kulitnya itu ada sumbatan begitu ya. Itu menandakan defisiensi, artinya ada kelemahan. Kalau warnanya putih, ya berarti pucat, nah itu juga kekurangan ya, begitu. Kalau warna biru kekurangannya sudah istilahnya sudah menjadi bekuan gitu, sudah terjadinya hal bekuan gitu. Jika tidak ada keharmonisan, ya ini namanya keharmonisan salah satu. Antara jantung dan paru, ya kurang panas jantung, lemah, maka akan timbul batuk, sesak, dada terasa penuh, sumpek, napas tertekan itu ya. Antara hubungan jantung dan paru. Kemudian organ atihal atau limpa. Limpa itu terletak pada sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Berhubungan dengan lambung secara luar dan dalam. Limpa bersifat memelihara, mentransformasi atau mengubah makanan menjadi saripati makanan. Ya, jadi tugas limpa itu ya makanan masuk kemudian diolah, mentransformasi, ya menjadi makanan atau saripati makanan yang kemudian ditransportasikan, disebar luaskan ke seluruh tubuh. Limpa menguasai darah. Artinya limpa dapat memproduksi darah yang kemudian disalurkan ke hati dan di hati disimpan. Serta hati mengontrol pengeluaran darah. Limpa berhubungan dengan produksi darah. Dan juga limpa lambung berhubungan dengan rel atau trek darah itu mengalir. Kalau ada orang yang mimisan, itu berarti menunjukkan dia keluar dari tracknya, dari jalurnya. Harusnya nggak mimisan. Maka itu ada kelemahan pada limpanya. Baik limpanya itu panas, ataupun limpanya lemah. Dia tidak bisa menjaga darah. Begitu. Kayak kita mah naik mobil di jalan tol gitu kan. Nah, supirnya itu limpa. Kalau supirnya ngantuk, mobilnya itu melenceng gitu. Keluar jalur ya, ke bahu jalan, bahkan nyungsep. Nah, itu berarti limpanya lagi ngantuk saat nyupir. Oh, gitu. Maksudnya begitu gambarannya ya. Kalau orang ada yang head berlebih ya, kemudian mengakibatkan istihadoh ya, yang harusnya 1 minggu jadi berbulan-bulan head ya, dan itu bukan menjadi darah head lagi tapi istihadoh, maka obati limpanya. Ya begitu. Maka inilah tujuan dari eh, ilmu pengobatan itu. Harus ada solusinya. Solusinya bukan hanya syar'i saja, ya. Maksudnya ketika ada seorang wanita bertanya kepada Ustadz, Ustadz, saya haidnya itu lama sekali. Bagaimana? Saya sholat atau tidak? Ya sholat. Solusinya apa? Ya, begitu. Jadi harus memahami ilmu pengobatan juga, gitu. Apanya yang lemah, apanya yang harus diobati. Nah, begitu. Maka antara pengobat dengan para asatid ini berjalan seiringan, sinkron gitu ya. Gitu. Harus saling mendukung. Limpa dan lambung mempunyai hubungan sangat erat, bahkan saking eratnya, ini maksudnya limpa dan lambung ya. Gitu. Jadi berhubungannya itu sangat erat sekali, sehingga mengatakan limpa lambung begitu. Di mana ada lambung, di situ ada limpa. Di mana ada limpa, di situ ada lambung. Seperti hati dan empedu. Hati dan empedu itu tidak bisa dipisah.
Limpa limpa lambung tidak menyukai kelembaban. Nah, ya. Nih, limpa lambung tidak menyukai lembab. Ya. Lembab karena limpa tersendiri sendiri sudah lembab. Ya, sudah banyak cairan di dalam limpanya itu. Maka limpa itu menyukai rasa yang manis. Kenapa manis itu sifatnya hangat? Rasanya manis, sifatnya hangat. Karena lembab itu kalah dengan yang hangat-hangat. Begitu. Ya, enak dengan hangat begitu. Dan jangan sering makan yang mentah. Limpa tidak suka makanan yang mentah. Gitu. Ya. Seperti misalkan kita sering, boleh kita makan lalapan, tapi tidak semua harus makan lalapan ya. Artinya tidak jangan terlalu sering, karena limpa tidak suka dengan hal yang lembab. Kemudian fungsi limpa dan lambung. Tugas limpa mengubah atau mentransformasi. Ya. Menguasai dan mempengaruhi pencernaan dan otot. Itu fungsi limpa lambung. Ya. Jadi kalau ada otot-otot yang kendor, otot-otot yang tegang, ya otot maksudnya eh, tidak terurus lah ototnya, ada kesalahan atau ada kelemahan pada limpanya, begitu. Atau misalkan otot lambung tersendiri, ya otot lambung itu sendiri. Jadi kalau kita makan kangkung, keluar kangkung, nah itu berarti pencernaannya tidak kuat, begitu ya. Kita makan bayam, keluarnya bayam juga. Itu ya. Jujur sekali itu, limpa. Makan bayam, keluar bayam. Berarti itu pencernaannya lemah, begitu ya. Kemudian limpa mengendalikan darah. Artinya mengendalikan darah agar darah tidak keluar dari pembuluh darah. Yang tadi saya sebutkan. Kalau ada orang yang mimisan ataupun istihadoh, ya berarti ada kelemahan pada limpa. Begitu. Biasanya mimisan itu karena panas berlebih pada limpa. Ya, sudah masuk, sudah melukai darah. Maka bisa menggunakan alang-alang. Kalau istihadoh bisa menggunakan umbi kunyit. Begitu. Organ penentu kekuatan setelah lahir. Ya, ya, jadi yang menentukan bayi itu kuat atau tidak adalah eh, limpa, ya begitu. Dalam istilah ilmu pengobatan klasik gitu, itu sepakat gitu. Tidak ada penyakit turunan, ya, tidak ada penyakit turunan. Tapi memang perlu dikaji lagi. Tapi ini eh, istihad saja, ya. Tidak ada penyakit turunan. Sebab apa? Ya, ketika orang atau bayi itu lahir, itu secara seyogyanya gitu, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Ya, kenapa orang bisa terkena diabetes? Kenapa orang bisa kena darah tinggi atau yang lainnya? Itu karena bisa jadi pola makannya setelah dia besar. Setelah dia bisa mampu makan, nah, maka itu ditentukan dari situ. Ya, tapi ketika bayi lahir itu tidak ada hubungannya dengan penyakit yang dibawa atau yang diderita oleh orang tuanya.
Adapun misalkan ada bayi yang eh, didiagnosa penyakit jantung atau bayi baru lahir gagal ginjal misalkan. Nah, itu bukan karena bayinya, tapi akibat dari pola orang tuanya sebelum dia menikah. Maka harus diruntut gitu, diruntut. Ya, waktu remajanya bagaimana, ya sebelum nikahnya bagaimana, apakah hidupnya baik atau enggak, begitu. Ya, kenapa? Gitu. Termasuk autis, termasuk wajah seribu ya, seribu wajah. Yang maksud seribu wajah itu wajahnya begitu sama. Pernah lihat nggak? Ada orang yang terlihat wajahnya sama. Maksudnya bentuknya begitu. Ya, itu akibat sering makan makanan kaleng. Ya. Saya pernah mendapati pasien itu, ya, ketika baksos, ya, itu wajahnya sama. Apa istilahnya nantilah di Google apa itu seribu wajah itu. Ya, kecacatan seribu wajah itu sama. Itu karena dia sering makan makanan kaleng, tuna yang di kalengan gitu kan. Sering sarden makan kayak gitu. Ya, jadi berpengaruh. Ya. Organ penentu kekuatan setelah lahir. Kemudian limpa lambung dipengaruhi oleh perasaan simpati, empati, ya, baperan serta banyak berpikir ya. Ini yang mempengaruhi limpa lambung, ya. Kalau terlalu mendalami maka akan berpenyakit apa asam lambung tinggi, mah, begini. Orang banyak pikiran gitu ya. Simpati terlalu ya. Empati ya, empati doang. Actionnya nggak ada gitu kan. Mengendalikan area bibir. Ya, jadi terlihat dari keadaan bibir, limpa itu dari bibir. Ya. Kalau bibirnya pecah-pecah, kering, ya, itu berarti ada pengaruh pada limpanya. Sering sariawan, begitu. Maka limpanya dalam keadaan panas lembab. Tidak menyukai kelembaban, ya, tidak menyukai kelembaban. Maka kalau antum kehujanan, bajunya basah, ya cepat-cepat ganti, ya. Karena itu tidak disukai limpa, nanti mudah masuk angin. Ya. Limpa lambung memerlukan makanan dan minuman yang rasanya manis alami. Ya, manis kenapa? Karena manis bersifat hangat, gitu. Ya, dia bisa mencegah kelembaban yang berlebih pada limpa. Gejala utama pada kelainan limpa. Baik, nih ada keterangan bahwasanya ketika kita nanti menemukan pasien ya mengalami gejala-gejala di bawah ini, nah kita jangan langsung memvonis oh ini limpanya lemah. Bisa jadi karena organ yang lain lemah, dia ikut lemah juga. Begitu. Ya. Bisa jadi jantungnya kurang memanasi, ya. Jantungnya lemah, kemudian limpanya kan harusnya suka yang hangat. Ya, jadi kelembaban pada limpa itu bertambah. Itu. Kelembaban limpa bertambah karena kurang kehangatan dari jantung. Begitu, ya. Itu perlu diketahui kalau misalkan semua 4 organ ini kurang kehangatan dari jantung, berantakan itu organnya, ya. Maka jantungnya itu harus harus kuat, gitu. Maka ketika kita mengobati pasien, ya,
Jangan lupa dikuatkan jantungnya. Artinya dikuatkan jantungnya itu eh, panas pada jantungnya itu stabil. Itu jantung yang kuat itu seperti itu. Bukan panas yang berlebih. Kalau panas berlebih pada jantung berarti jantungnya pun lemah itu namanya. Panasnya kurang itu juga lemah jantungnya. Cuman penamaannya berbeda. Kalau panas berlebih berarti panas jantung berlebih atau stenia berlebih pada jantung atau stenia panas pada jantung. Kalau panasnya berkurang berarti astenia panas pada jantung atau defisiensi panas pada jantung, kekurangan panas pada jantung, sama-sama lemah begitu. Maka yang dimaksud dikuatkan itu adalah kestabilan panas pada jantung. Ya, ini analog juga nih, gitu. Ya, kalau pengen punya 4 harus kuat, jangan lemah. Ya, kalau lemah panasnya, ribut dah. Adapun gejala utama pada kelainan limpa adalah adanya pembengkakan. Setiap penyakit bengkak, benjol, nah itu ada kelainan pada limpa. Jadi mendiagnosanya begitu. Pak, saya gondongan. Wah, berarti ini limpanya lemah. Gitu. Ya, limpanya lemah. Maka limpanya. Pakai kalau ininya dipopok pakai ini daun muda belimbing. Sayur itu yang kecil ya. Belimbing buluh itu. Ya. 5 lembar ditumbuk, kasih garam dikit, dipopok mau tidur. Begitu. Atau benjolan yang kecil-kecil, uci-uci namanya. Pernah lihat nggak orang yang benjolan kecil-kecil mah? Itu limpanya lemah. Menumpuknya cairan, ya, dahak-dahak pada tubuh. Harusnya dikeluarkan sama limpa itu didistribusikan. Badan bertambah berat, artinya gemuk, ya, obesitas. Ya. Adanya retensi cairan, maksudnya pengumpulan, ya, cairan pada tubuh. Harusnya dikeluarkan lewat urin, tapi tidak bisa keluar. Gitu. Adanya kelusuan, kemalasan, ya, malas, pengennya tiduran. Nah, ini berarti lembab, lembab yang tinggi pada limpa. Jadi orang pengennya rebahan gitu kan. Kepalanya berat, pengennya tiduran. Berarti kalau kepala-kepala berat ini ya berarti ada kelemahan atau kelembaban. Lembabnya terlalu tinggi di limpa. Gangguan pencernaan, diare, ya, diare bisa karena panas, bisa karena dingin. Ya, nafsu makan berkurang. Perasaan tuh kenyang aja tapi belum makan gitu. Perasaan kenyang. Nah, ini berarti ada kelembaban yang tinggi di limpa, di lambungnya, ya. Menimbulkan massa, gumpalan sehingga rasanya kenyang begitu. Bukan berarti kenyang, ada makanan tapi karena di situ ada massa, ada gumpalan, ya. Ya, ini kepala terasa berat seperti terikat kain ya. Berarti ada cairan lembab di kepala gitu. Adanya pendarahan, bibir merah pecah-pecah, sariawan dan seterusnya. Timbul rasa mual dan nyeri di ulu hati, perut kembung. Ini hati dan limpa tidak harmonis. Ya. Kelumpuhan, ya. Kenapa bisa kelumpuhan? Hubungannya dengan limpa, karena limpa berhubungan dengan otot, ya. Jadi kekuatan otot kita ini ditentukan dengan limpa. Kalau ada limpanya ini lemah, maka yang kita sebut dengan stroke, gitu.
ya, kelumpuhan. Ya, sekarang zaman modernnya apa? Stroke kan. Padahal apa? Lumpuh gitu. Karena ototnya ini ya limpa tidak bisa menguasai otot, tidak bisa ngasih kekuatan kepada otot gitu. Baperan. Nah, ini baperan. Tidak bisa menahan emosi, banyak pikiran, depresi ya. Penyakit limpa mempengaruhi kepada penyakit ini, menimbulkan penyakit yang demikian ya. Ada orang yang te, apa? Stroke ya, suuzon terus sama suaminya. Ya, ada yang gitu. Ngalamin ya, saya ngalamin apa? eh, Keluarga yang demikian ya. Jadi suaminya baru keluar rumah. "Ah, mana sih Bapak? Ah, mana sih Bapak? Kawin deh, kawin deh." Nah, kan kawin lagi. Ya, begitu. Berarti itu ada masalah pada limpa. Kelainan pada limpa membuat orang tampak kurus. Ini karena limpanya panas. Ya. Kalau limpanya terlalu dingin, orangnya gemuk. Gitu. Saya sengaja tidak setiap poin-poin ini tidak saya lengkapi begitu, supaya ya harus bermula jamaah langsung. Limpa tidak tahan terhadap lembab. Karena memang limpa sendiri memiliki kelembaban yang tinggi. Adanya peradangan pada sendi yang kita sebut dengan apa? Samurat atau pengapuran ya, itu. Pengkristalan pada sendi-sendi ya, ini karena ada kelemahan pada limpa gitu. Hubungan limpa dengan jantung. Limpa dengan jantung disebut dengan hubungan saling memelihara. Tadi, di mana hangatnya jantung memanasi limpa lambung dalam mengurus pengolahan makanan. Begitu ya. Kemarin kita sudah mengilustrasikan dengan sebuah gambar. Ya. Nanti setelah eh, dipanasi, kemudian mentransformasi, mengubah makanan tersebut menjadi saripati. Setelah menjadi saripati, transportasi, mendistribusikan. Hubungan limpa dan paru. Hubungan limpa dan paru ini apa? Hubungannya saling memelihara. Begitu ya. Saripati tadi dikirim ke paru-paru. Nah, semua paru-paru kebagian, paru-parunya jadi kuat, dan dia juga bisa mentransformasikan, menyebarkan, begitu. Kalau ada kelemahan, pasti ya, mudah capek, naik tangga satu lantai udah lelah gitu ya. Nah, ini berarti ada limpah. Seorang pengobat itu berbeda-beda dalam memilih penguatan, gacoan maksudnya itu ya. Ada seorang pengobat yang semua penyakit ini berawal dari limpa. Nah, berarti kalau ada pasien yang berobat, dia pasti menggunakan kunyit. Karena kunyit bagus untuk limpa. Apapun penyakitnya pasti kunyit itu dibawa. Misalkan apa, formulasi obat ya. Wah, ini penyakit katanya, ini penyakit ini Pak, penyakit ginjal. Oh, dia kasih nih. Misalkan tapak liman, meniran, kunyitnya dibawa. Ya, dia menginginkan kunyitnya itu memperbaiki limpa, limpa lambungnya. Karena semua ya, ketika lambungnya lemah, semua jakit lemah. Karena awal mula
makanan itu masuk ke lambung begitu. Ada pengobat yang gacoannya jantung. Kalau jantungnya kuat, pasti semua kuat. Maka dia menggunakan apa? Temulawak. Temulawak bagus buat jantung. Maka ketika dia ngobati, pasti ada temulawak di situ. Ya. Jadi berbeda-beda. Dan itulah yang secara pengalaman antara ngobrol dengan pengobat yang lain begitu. Ya, jadi ketika diskusi ya resep gitu, saling eh, argumentasi begitu ya. Dan itu sah-sah saja gitu. Dinamika dalam ilmu pengobatan. Ya. Ada yang sukanya pakai pegagan. Pegagan kemanapun pasti dibawa gitu. Pernah dengar daun sambung nyawa? Ya, sambung nyawa apa sambung apa? Nah, itu namanya pegagan. Ya, atau antanan. Ya, itu yang disebut dengan daun sambung nyawa itu adalah pegagan. Bagus untuk penyakit apapun, karena dia mengalirnya ke limpa. Dan pegagan itu sifat daun. Kalau daun itu mengikat, kemudian penyakitnya itu diikat, menyebar, dibuang. Itu daun ya. Menyebar, kemudian sebaran tuh nyari penyakitnya diikat, kemudian dibuang. Gitu. Dan tubuh kita ini sebenarnya sudah saya sering kali diinikan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ya mengirimkan tentara-tentara di sini ya. Artinya mengirimkan auto apa autoimun, autoimun ya, imun ya. Kekuatan pada tubuh ini untuk melawan bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita. Begitu. Ya, ada pernah lihat nggak apa darah putih memakan bakteri dalam sebuah mikroskop? Itu masya Allah ya. Jadi eh, ada penelitian, dia ingin tahu bagaimana darah itu, ternyata di samping darah merah itu ada darah putih yang bergerak-gerak. Nah, si darah putihnya itu, di situ ada bakterinya yang gerak-gerak juga, dimakan oleh si darah putihnya itu. Begitu. Maka makanan-makanan yang sehat itu tuh menguatkan darah, darah putih, darah ini. Begitu juga obat-obat yang kita ini. Jadi ketika obat yang kita minum ini bukan obatnya yang menyebar, tapi organ kita yang menjadi kuat gitu. Ya, organ kita yang menjadi kuat. Ketika kita makanan yang salah, bukan makanannya yang menyebar, tapi organ kitanya yang menjadi lemah begitu. Sehingga eh, virus-virus yang masuk ya yang dalam tubuh kita mudah menyebar di dalam tubuh karena nggak ada tentaranya di dalam tubuh kita ini. Tentaranya lemah ya, dikasih makanannya kayak gini, begitu ya. Kalau kita mah ya tentara sungguhan itu maksudnya kalau dikasih makanan murah pasti lemes ya. Kalau kita bukan makanan yang mahal atau murah, tapi makanan yang bergizi, bervitamin. Makanan mahal pun kalau melemahkan mah mereka juga menolak sebenarnya begitu. Ya. Maka ada istilah pernah dengar ya, diri kita ini adalah dokter terbaik. Begitu. Tubuh kita ini adalah dokter terbaik, pengobat terbaik. Begitu. Ya. Ya itu luar biasa, masya Allah ya. Ada darah yang tugasnya
makan bakteri. Berarti kan dia pengobat, tentara, itu penjaga tubuh ini gitu. Maka ketika tubuh kita sakit berarti tentara kita dalam keadaan lemah. Maka distimulasilah, diperkuatlah dengan obat-obatan tersebut, ya begitu. Apakah minum herbal yang bubuk ya itu mengganggu kepada ginjal? Selama ini penelitian itu hanya asumsi saja, ya begitu. Ada penumpukan. Semua yang masuk ke dalam lambung itu terurai. Karena lambung itu panas, ya terurai, begitu. Adapun yang tidak terurai karena itu lemah, begitu. Ya. Namun perlu diperhatikan ketika ada orang yang gagal ginjal, kemudian berobat kepada kita, ngasih obatnya jangan banyak-banyak. Ya, jangan banyak. Dan usahakan memberikan obatnya secara bertahap. Ya, misalkan di dalam satu seduhan itu beberapa kali minum. Ya, kasih sehari sekali saja. Gitu. Dan jika khawatir, ampasnya jangan digunakan. Bisa diendapkan dulu, ya, endapkan dulu, terus ambil aja airnya. Jadi endapannya jangan bila khawatir. Kenapa? Karena ada khawatir. Kalau khawatir itu berarti mengganggu kinerja jantung. Orang kalau khawatir itu kinerja jantung terganggu. Begitu. Kalau kau mau yakin, yakin sekalian. Kalau khawatir berarti diindikan. Begitu ya. Kemudian kabit atau hati. Kabit atau hati terletak di rongga tengah atau di bagian teratas. Secara luar dilindungi oleh tulang iga. Jaringannya berhubungan dengan kantung empedu dan berhubungan luar dengan ya kantung empedu ya. Hati mempunyai fungsi menyimpan darah, mempertahankan darah, dan mengalirkan darah. Pengamatan pada hati terlihat pada kuku dan mata. Fungsi hati menyimpan darah dan mengatur pengeluaran darah. Volume darah. Ya, jadi hati yang mengatur. Begitu. Ini sudah terotomatis, bukan kita yang mau, tapi memang oleh Allah sudah diciptakan. Ya, bukan artinya hati keluarkan. Nah, kita nggak usah ngomong nggak begitu. Jadi dengan konsep sendirinya begitu. Dengan sunatullahnya seperti halnya peredaran bintang di yang kita ini, yang kita alami ini. Siang, malam, itu sudah sunatullah, mengalir tanpa harus diperintah, ya. Apalagi atas keinginan manusia nggak bisa. Begitu juga dengan tubuh kita, sudah mengalir sesuai dengan fitrahnya, nggak bisa kita jantung jangan dulu deh, jantung jangan berdebar ya, nggak bisa, ya. Sudah. Kalau tubuh kita baik, maka peredaran darahnya baik, ya. Fungsi dari organ-organnya baik, begitu. Ya. Jadi tidak itu menandakan ya lemahlah manusia ya. Keadaan tubuhnya saja sendiri tidak bisa dikontrol ataupun dimanipulasi dan yang sebagainya. Begitu. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga, untuk menjaga. Nah, tatkala tubuh kekurangan darah, maka hati mengeluarkan cadangan darahnya. Dari mana cadangan darahnya itu?
itu dari ginjal. Gitu. Ya. Ginjal keluarkan cadangannya dikirimkan ke hati. Gitu. Ya. Kalau terus-terusan cadangannya diambil, ya kolep orang. Ya, bisa gagal jantung, gagal ginjal, bisa apa? Kanker hati. Karena cadangan-cadangan darahnya terus diberikan, terus dikeluarkan gitu. Cadangan darah yang kita miliki adalah untuk nanti hari tua, begitu. Maka jangan sampai ketika masih muda ya sudah sakit parah begitu. Nah, ini tugas kita itu seperti itu, terus menjadikan orang produktif gitu ya. Bukan menjadikan orang panjang umur melampaui takdir bukan, tapi terus berproduktif di usia yang produktif begitu ya. Dua, mencegah pendarahan. Hati menyimpan darah dan mengatur sirkulasi darah. Maka darah yang dikeluarkan oleh hati itu bersifat dingin dan menenangkan tuh. Darah bersifat dingin dan menenangkan. Ini harus digarisbawahi. Kalau ada darah, kalau ada orang yang bisul-bisul, berarti itu darahnya panas. Ya, ada orang kulitnya terbakar, ada bayi yang kulitnya terkelupas, semua terkelupas ya, seperti terbakar. Padahal dia nggak terbakar, ya, karena darahnya panas, begitu. Ya, maka sifat darah itu menenangkan. Kalau orang insomnia, dia nggak bisa tidur, gitu. Berarti darahnya panas. Maka bisa menggunakan brotowali. Brotowali itu bagus untuk apa? Obat tidur, ya, brotowali. Kalau nggak bisa tidur juga, ajak sholat Jumat. Duduk di pojok. Pasti tidur. Yakin ya tidur itu. Atau ikut kajian malam ya. Tidur dia. Habis maghrib kajian, habis isya lanjut tidur. Mengatur aliran dan keharmonisan. Ya, artinya eh, aliran itu menjadi harmonis, menjadi serasi ketika darah sudah terpenuhi di dalam hati begitu ya. Begitu juga dengan haid. Kenapa haid itu bisa terjadi? Karena darah yang sudah di dalam tubuh itu sudah terpenuhi gitu. Ya, ini bagi perempuan ya, maka dia darah kotorannya keluar. Tapi ada ketika dia tidak haid ya, berarti kurang darah gitu. Darahnya tidak terpenuhi ke semua organ tubuh ya. Itu keistimewaan untuk perempuan. Maka antara perempuan dengan darah itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk hari ini tidak ada tanya jawab dulu karena saya lagi mengurus hari ini. Adik mau menikahan ya, jadi saya mudah-mudahan udah berjalan lancar. Jauh di hari masih lama sih, cuman dari sini prepare gitu. Apa, kalau menikah dengan orang jauh itu harus ada domisili ya. Bapak numpang, ya surat izin numpang nikah dulu ya. Saya kan di sini semua, jadi baru ngalamin gitu.
Baik, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.